Semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kira-kira di sini siapa ya yang mau memimpin doa? Baik, Mas Nanang ya yang mau memimpin doa. Terima kasih Mas Nanang sudah memimpin doa kita pagi ini ya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu mau presensi dulu ya. Siapa yang tidak hadir pada pagi ini? Mbak Anggun, Mbak Banatul, Mbak Dinda, Mas Nata, Mas Anang. Baik, semuanya hadir ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 6, yaitu menuju masyarakat yang sehat. Tema 1, lingkungan sehat, masyarakat sehat. Di sini kita akan belajar pada muatan ilmu pengetahuan sosial. Nah, tujuan pembelajaran kali. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar tentang makna proklamasi bagi bangsa Indonesia, Ibu di sini akan membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, setelah Ibu membacakan teks proklamasi, kita akan belajar tentang makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Ini makna proklamasi yang pertama adalah lahirnya negara NKRI, yang artinya sejak proklamasi ini dikumandangkan, maka negara bekas jajahan Hindia Belanda menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, di mana setelah ini maka wilayah pemerintahan dan juga konstitusi sudah diakui oleh negara lain. Yang kedua, proklamasi sebagai tonggak sejarah bangsa Indonesia. Artinya, proklamasi inilah menjadi tiang pendiri utama bangsa Indonesia di mana rakyat Indonesia sudah bebas dari penjajahan Belanda. Nah, yang ketiga adalah bentuk perjuangan awal bangsa Indonesia. Perjuangan awal yang dimaksud adalah bahwa rakyat Indonesia sudah dapat menentukan nasib negaranya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain. Makna proklamasi yang keempat adalah menaikkan martabat bangsa Indonesia. Meningkatkan martabat negara Indonesia yang dimaksud adalah dulu sebelum proklamasi maka negara Indonesia masih menjadi negara jajahan. Setelah proklamasi dikumandangkan, maka bangsa Indonesia sudah menjadi negara yang bebas, sehingga mampu untuk menentukan nasibnya sendiri. Selain menentukan nasibnya sendiri, bangsa Indonesia juga bebas untuk menentukan kedaulatan bagi rakyatnya. Makna proklamasi yang selanjutnya adalah proklamasi ini menjadi jembatan emas bagi bangsa Indonesia untuk mencapai keadilan, kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Nah, setelah kita belajar memaknai proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, maka kita sebagai rakyat Indonesia, kita perlu untuk menjaga kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Nah, kira-kira upaya apa sih yang harus kita lakukan untuk menjaga kemerdekaan Indonesia? Ada yang bisa menyebutkan? Nah, betul Mas Nanang. Yang lain? Ya, baik Mbak Anggi, itu bisa salah satu menjadi upaya kita dalam menjaga kemerdekaan Indonesia. Yang lainnya, ada yang bisa menyebutkan? Ya, betul Mas Nata, itu juga salah satu upaya kita sebagai pelajar untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini Ibu akan menambahkan ya dari yang sudah kalian sebutkan tadi, maka upaya yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, salah satunya adalah mencintai produk dalam negeri. Nah,
untuk menjaga kemerdekaan Indonesia, kita sebaiknya menggunakan produk-produk dalam negeri ya untuk mendukung hasil produk-produk yang diciptakan oleh anak bangsa yang ada di Indonesia. Kualitas dari produk-produk ini juga tidak mengecewakan, tidak kalah dengan produk-produk luar yang mungkin sudah lebih dulu terkenal. Yang kedua adalah kita rajin belajar ya. Nah, sebagai pelajar, upaya yang dapat kalian lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah belajar dengan giat. Nah, setelah belajar dengan giat, kita dapat berupaya memajukan kesejahteraan dari negara Indonesia ini. Nah, yang ketiga adalah kita harus saling menghargai tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan golongan yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah hal yang penting ya untuk menjaga kemerdekaan Indonesia. Kita tidak boleh saling membedakan suku, agama, ras, dan juga golongan. Kita semua sama, yaitu kita semua merupakan rakyat dari negara yang sama, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka untuk itu kita harus dapat hidup rukun dalam menjalin hubungan meskipun kita berbeda-beda. Nah, yang selanjutnya adalah kita harus menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, untuk itu kita harus menaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah agar kita dapat menciptakan negara Indonesia yang tertib. Yang selanjutnya adalah kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita juga harus saling hormat menghormati. Kita juga perlu ikut serta kegiatan bela negara meskipun kita memiliki kepentingan pribadi. Anak-anak, setelah kita belajar tentang memaknai proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dan juga upaya dalam menjaga kemerdekaan Indonesia, dari materi ini apakah ada yang ditanyakan? Nah, jika tidak, maka kalian dapat mengerjakan evaluasi pembelajaran yang ada di buku kalian ya. Nah, berhubung waktu sudah habis, Ibu akan menutup pembelajaran kali ini. Ada yang bisa memimpin doa? Baik, Mbak Anggi ya. Terima kasih Mbak Anggi. Sekian pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.